everyone, let me introduce myself. My name is Ardila Mutama. I am from Technocrat University of Indonesia and I will explain about production management. Manajemen produksi adalah serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk mengatur proses perubahan sumber daya menjadi barang atau jasa yang bernilai guna bagi konsumen. Dalam dunia bisnis, manajemen produksi memiliki peran penting karena menentukan efisien menggunakan sumber daya, kualitas produk, serta kepuasan pelanggan. Tujuan utama dari manajemen produksi adalah menghasilkan barang atau jasa yang sesuai dengan kebutuhan pasar, dengan kualitas yang baik, biaya yang efisien, serta tepat waktu dalam penyampaian. Selanjutnya adalah ruang lingkup manajemen produksi. Ruang lingkup manajemen produksi meliputi 3 hal pokok. Yang pertama, perencanaan produksi, yaitu kegiatan menentukan produk apa yang akan dibuat, jumlah yang dibutuhkan, kapan waktu produksi dilakukan, serta metode yang dipakai. Kedua, pengendalian produksi, yaitu usaha memastikan agar jalannya produksi sesuai dengan rencana yang sudah ditetapkan. Ketiga, pengawasan kualitas, yaitu kegiatan menjaga mutu produk agar sesuai dengan standar yang telah ditentukan sehingga dapat diterima oleh konsumen. Selanjutnya adalah fungsi manajemen produksi. Fungsi utama manajemen produksi dapat dilihat dari beberapa aspek. Fungsi pertama adalah menentukan produk yang akan dihasilkan. Kedua, menentukan jumlah produk yang harus diproduksi agar sesuai dengan permintaan pasar. Ketiga, memilih metode produksi yang paling efisien. Keempat, menetapkan waktu produksi agar proses berjalan tepat sesuai dengan jadwal. Kelima, menentukan lokasi produksi yang strategis, misalnya dekat dengan sumber bahan baku atau pasar. Selanjutnya adalah proses produksi. Proses produksi dapat dibedakan menjadi beberapa jenis. Job production adalah produksi untuk pesanan khusus dengan jumlah terbatas, misalnya pembuatan kapal atau pakaian pengantin. Batch production dilakukan dalam jumlah sedang dan dikerjakan per kelompok atau seri. Contohnya, produksi roti ataupun kue. Mass production dilakukan dalam skala besar dengan standar tertentu seperti produksi mobil atau sepeda motor. Sedangkan continuous production merupakan proses produksi yang berlangsung terus-menerus dan biasanya menggunakan mesin otomatis, misalnya pada industri minyak dan gas. Selanjutnya adalah strategi produksi. Terdapat beberapa strategi dalam manajemen produksi. Make to order atau MTO adalah strategi di mana produk dibuat setelah ada pesanan dari konsumen. Make to stock atau MTS adalah produk berdasarkan perkiraan permintaan dan disimpan sebagai stok di gudang. Sementara itu, assemble to order atau ATO adalah strategi di mana perusahaan menyediakan komponen utama terlebih dahulu, lalu merakitnya sesuai dengan kebutuhan konsumen ketika pesanan datang. Selanjutnya adalah faktor yang mempengaruhi produksi. Keberhasilan manajemen produksi dipengaruhi oleh berbagai faktor. Teknologi menjadi faktor utama karena mempengaruhi kecepatan dan efisiensi produk. Sumber daya manusia juga berperan penting karena keterampilan dan kedisiplinan pekerja menentukan hasil akhir. Bahan baku harus tersedia dengan kualitas baik dan jumlah yang cukup. Selain itu, modal dan biaya produksi mempengaruhi kapasitas serta strategi perusahaan dalam menghasilkan produk. Faktor lingkungan dan pasar juga tidak kalah penting karena perusahaan harus menyesuaikan diri dengan perubahan permintaan konsumen dan kondisi persaingan. Pengendalian kualitas. Pengendalian kualitas adalah upaya memastikan produk yang dihasilkan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Salah satu metode yang digunakan adalah quality control, yaitu pemeriksaan produk pada berbagai tahap produksi. Selain itu, konsep total quality management diterapkan untuk memperbaiki kualitas secara keberlanjutan di semua lini perusahaan. Metode modern lain adalah Six Sigma yang berfokus pada pengurangan kesalahan produksi hingga mendekati dengan nol. Yang terakhir adalah kesimpulan. Manajemen produksi merupakan proses penting dalam perusahaan yang berfungsi mengatur seluruh kegiatan produksi agar berjalan efektif dan efisien.
Dengan perencanaan yang matang, pengendalian yang tepat, dan inovasi berkelanjutan, perusahaan dapat menghasilkan produk yang berkualitas tinggi, sesuai kebutuhan konsumen, dan mampu bersaing di pasar. That's all from me. I hope what I said is useful. Thank you.